Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Haji Ramayuli, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama, beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tak ketinggalan ibu-ibu yang solehah, yang penuh dengan istiqomah ngaji saban minggu malam Senin. Mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, lancar semuanya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini dalam rangka taat, istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita di hadapan Allah. Maka ini menjadi wasilah kita menuju bekal Allah, untuk senantiasa Allah curahkan rahmatnya, taufiknya, berkahnya, serta ridhonya buat kita, baik untuk kita, keluarga, suami, ya, anak-anak, dan semuanya keluarga besar kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam mudah-mudahan juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa melazimkan bacaan selawat, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan di bulan Maulid saja, tapi tiap hari kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Dan juga kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu melazimkan itu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulika mukarram fi hadzal am wa fi kullil am bi ahsanil hal. Tahu artinya, Bu? Enggak, misalnya tahu ya. Tapi maksud dan tujuannya tahu dah ya. Allahumma rzuqna, ya Allah anugerahkan kepada kami, ya kan? Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam, ke rumahmu yang mulia, rumahmu yang agung. Kemana? Ka'bah al-Musyarrafah, ya. Jadi Haramain, dua tanah suci, ya. Haramain, dua tanah suci, di situ penuh kemuliaan, baik di Mekah al-Mukarramah maupun di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi itu. Kemudian Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam, kepada rumahmu yang mulia dan agung, wa rasulika mukarram, dan kepada rasulmu yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena rangkaian umroh itu cukup hanya di masjid di Makkah Al-Mukarramah, ya. Jadi proses umroh itu di situ. Tetapi tidak ketinggalan kita untuk bisa berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi satu rangkaian.
baik di kota Madinah, karena kita ngambil mikotnya dari sana, ya, dari Madinah Al-Munawwarah, di Bir Ali atau di Dzulkhulaifah. Nah, nanti kita kalau kita umroh, ya nibanya di di Madinah, maka ngambil mikotnya di situ. Ya, di Bir Ali atau Bibrun Ali atau di Dzulkhulaifah. Kita bersih-bersih pakai ihram, yang perempuan sudah bersih semuanya, pakai pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Nah, itu. Maka kita berharap kita bisa berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulikal mukarram fi hadzal am, di tahun ini. Tahun ini belum ya. Nah, wa fi kulli am, di tahun-tahun berikutnya. Bi ahsanil hal, dengan penuh kebaikan, penuh keadaan yang baik. Ya, fisiknya bagus, biayanya juga ada, kesempatannya oke, ya itu. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, telah diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji ke rumah Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Ya, mampu fisiknya, mampu biayanya, mampu segala-galanya. Maka mudah-mudahan dengan kita berdoa demikian, senantiasa Allah berikan jalan buat kita menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti bisa diamalkan. Nanti saya kirimkan di grup WA biar ibu-ibu ngamalin. Paling minim doa dan niat. Ya, paling minim doa dan niat. Ya, untuk perkara bisa nggak bisa itu perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar, bermunajat, berdoa, mudah-mudahan bisa dapat berangkat ke Baitullah, ke Haramain, kedua kota suci, baik itu ke kota Al-Makkah Al-Mukarramah dan ke Baitullah, dan juga ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di tempat Rasulullah SAW dimakamkan. Amin ya rabbal alamin. Mau umrah Bu? Mau haji? Nah, sudah ngumpulin dikit-dikit. Ya, diniatkan baik-baik. Insya Allah ada jalan aja. Ya, nggak tahun ini, tahun berikutnya. Yang penting kita doa. Kita doa, munajat, bersimpuh. Ya Allah, pengen kayak orang-orang. Ya Allah, pengen banget ke rumahmu ya Allah. Udah niatkan saja. Dulu saya juga nggak kebayang, nggak kebayang. Belum bisa berangkat, bisa ini apa ya? Nanti kita berdoa pada Allah, paling minim doa dan niat. Ya Allah, niatlah. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul di bulan Dzulhijjah ini menjadi momentum kita untuk senantiasa mengingat tentang peristiwa haji dan umrah, tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim, tentang Ismail dan sebagainya. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita doakan dengan barokah Quran ini, dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ibunda Mbak Wiwit ya, nah, sama Ibu Dewi, Ayahanda Ibu Siti, mudah-mudahan yang lagi kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehatnya, Allah berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi kafarat daripada dosanya. Al-hadaniyah walaniyati syifa wassihah wassalam wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma shfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Yang namanya hidup kadang-kadang ya ada aja, ya ada kadang-kadang
kita senang, kadang-kadang kita duka, kadang-kadang ya macam-macam. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia melenakan. Maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Bal antum basharun mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa ilaihil masir. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu Faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya qaumi اذkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ya qaumi اذkuru
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya silakan Mbak ini atau siapa? Oh ya. Baik para jamaah Allah Subhanahu wa taala, di ayat 18 ini wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata kami adalah anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi dari riwayat ketika itu ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW. Nah, di sini keterangan asbabun nuzulnya Nu'man bin Quraisy, Bahar bin Umar, dan Syashi bin Adi yang suatu ketika mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajak mereka untuk beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa neraka. Namun mereka mengatakan, wallahi, demi Allah kami beriman, ya. Tetapi mereka adalah mengaku bahwa kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq. Maka di sini kul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard
wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya. Jadi ada riwayat demikian. Kemudian kul falima, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Karena mereka menyelisihi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak kepada mengesahkan Allah, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Walaupun memang ada sebagian yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan mereka adalah mengingkari daripada iman atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kisah nanti akan berlanjut kepada kisah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika dan visi misi para nabi dan rasul, ya, rasul itu mengajak manusia kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada kita saja umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat sebelumnya diajak untuk beriman, diajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah punya kehendak untuk bisa mengazab orang-orang dan juga memberikan ampunan kepada orang-orang itu. Ya. Tetapi ketahuilah bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa kesyirikan. Ya. Dulu dalam surah An-Nisa ya ayat 48 kita sempat lewatin itu. Jadi Allah mengampuni segala dosa-dosa, tetapi dosa syirik tidak bisa diampuni. Ya, karena sudah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Maryam ya sampai bumi dan seisinya akan meruntuhkan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Nah, itu kan saking kedurhakaannya manusia ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketahuilah mengampuni dosa-dosa ya atas kehendaknya kecuali daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya, jadi hanya milik Allah lah apa yang ada di langit maupun ada di bumi dan di antara keduanya, langit di atas, bumi yang kita diamkan ini, ya kan? Dan seisi-isinya berarti wa ma bainahuma milik Allah lah, baik itu lautan, gunung-gunung, apa lagi, semuanya yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Ya, ketahui kan? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingatkan lagi ya ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Ya, orang dulu masih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada sebagian orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tauhidullah itu penting adanya dalam kehidupan seorang manusia. Ya, maka tauhid selalu dijaga. Ya, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang pada kalian rasul-rasul kami. Jadi rasulun, rasulani, rusulun. Ya. Rasuluna berarti nabi-nabi kami, utusan-utusan kami kepada engkau. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ya. Jadi para nabi dan rasul sebagai basyira wa nadhira. Basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, nabi sudah datang kepada kita. Nah, tinggal nabi menurunkan daripada ilmunya kepada para anbiya, para tabi terus turun sampai kepada kita, dakwah itu sampai. Ya, maka Rasulullah SAW dan para nabi telah membawa kabar gembira dan juga peringatan. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Apa di situ basyiru wa nadhir? Membawa berita gembira maupun seorang memberi peringatan. Ya, sudah diingatin oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi dan rasul. Ya, diturunin lagi kepada para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi ulama adalah para pewaris nabi. Ya, jadi kita harus bersama. Ya. Kita berjalur semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Saya dapat ilmu dari guru saya dapat ilmu dari gurunya lagi dapat lagi dari turun temurun untuk menyampaikan tentang ajaran Islam ya di situ. Kemudian faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Jadi nyaris tidak ada orang yang tidak dapat peringatan ataupun tidak dapat dakwah, kecuali nggak dapat dakwah sama sekali, nggak didakwain, nggak diceramain, nggak dinasehatin. Nah, dia bebas daripada dosa. Tetapi kan tidak ada sampai saat ini pun tidak ada orang yang nggak masuk kepada dakwah. Tentunya dapat dakwah semua. Ya, tinggal hati mereka lah yang kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu itu manusia. Kenapa nggak sholat? Nah, belum didakwahin, belum diceramain, nggak mungkin kan? Kenapa nggak ngaji? Masa hidupnya nggak ada yang nasihatin saya Pak Ustadz. Nah, nggak ada itu. Ya, jangan sampai nanti la hujjatan alaina. Jadi peringatan-peringatan itu menjadi malah bumerang ya atas turunnya siksa kepada kita. Naudzubillah. Kita sudah diperingatkan, para ulama sudah mengingetin untuk menuju jalan yang benar, untuk senantiasa beramal soleh. Tapi toh pada akhirnya kita tidak beramal soleh. Ya, berarti tanggung masing-masing. Ya, kita sebagai juru dakwah ya sudah mengingatkan. Ya, maka kita bersama-sama beral-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan, dan senantiasa untuk mengingatkan iman dan takwa itu ya. Maka yang kita lakukan, maka nanti dibutuhkan keistiqomahan ya, istiqomah itu penting adanya. Maka dalam surah Fussilat kita selalu diingatkan kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu ya. Jadi bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, tentunya Allah akan memberikan rahmatnya ya. Ketika kita ya dengan istiqomah dengan kebaikan, insya Allah Allah akan kasih jalan kebaikan kepada kita semuanya gitu. Karena dijamin oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut, janganlah bersedih hati. Kita punya Allah, kita bisa bersimpuh, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya habis ngisi pengajian di ibu-ibu ESQ Tour di tentang kajian tasawuf. Jadi ibu-ibu itu kan sudah berlanjut usia juga, jamaahnya ya sudah. Jadi yang kita berikan adalah kajian-kajian tasawuf saja, tazkiyatun nafs ya, untuk membersihkan diri ya, menjaga ibadah, keistiqomahan bagaimana gitu. Itu saja sudah. Ya, kalau ibu-ibu kan begitu. Tinggal ibadahnya udah bagus, tinggal menjaga keistiqomahan ibadah itu. Karena memang setan tidak tinggal diam kan, selalu taswis, memberikan mengganggu manusia. Udah banyak pahala ibu-ibu, apalagi udah pergi haji, udah pergi ini, udah biasa gitu tuh setan tuh. Ya, udah banyak pahalanya, ya kan? Itu kan kalau sholat kita di Masjidil Haram berapa ratus ribu? 100.000 Bu. Bandingan daripada fadilahnya daripada masjid-masjid biasa coba. Ya. Itu fadilahnya kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Pahalanya itu daripada dibandingin masjid-masjid biasa. Kalau di Madinah Masjid Nabawi 100.000. Kalau di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu 500. Ya, 500. Itu bandingannya daripada kemuliaannya, fadilahnya. Ya, tapi tidak serta-merta wah saya udah ngumpulin pahala nih, habis pulang haji nih ya, nanti orang-orang yang pergi haji, pulang haji. Nah, gitu. Enggak perlu gitu. Yang jelas bahwa orang yang pergi haji itu senantiasa diberikan keberkahan Allah. Maka al-hajju mabrur laisa jaza illal jannah. Tidaklah balasan orang-orang yang pergi haji kecuali surga ya. Haji yang mabrur. Bagaimana haji mabrur? Ya tentunya dia senantiasa istiqomah dalam ibadah. Begitu juga dengan kita yang istiqomah dalam ibadah ya,
Kemarin tadi kajian tasawuf ya tentang mengingatkan tentang keistiqomahan dalam ibadah di hadapan Allah, menjaga batin kita, menjaga dohir kita. Ya, jadi tadi tentang 3 kategori hati, ya ada namanya hati sahih, hati yang bersih. Ketika ada panggilan apapun kebaikan dia datang. Itu hati yang jernih, hati yang bersih, terhindar daripada penyakit hati. Penyakit hati diantaranya apa? Contohnya, ya sombong, takabur, itu ria, apalagi hasad, iri dengki, hibah, itu penyakit hati itu. Nah, ketika penyakit hati itu masih ada dalam diri kita, berarti hati kita masih kotor, belum sahih, belum bersih. Nah, yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Ya, giliran tetangga kita beli kulkas, panas dia. Nah, lagi meriang langsung, lagi ada nikmat yang dirasakan oleh tetangga kita. Oh dia mulu ya. Nah, gitu. Panas hati kita. Tidak senang melihat orang senang. Ada nggak dia hati kita? Ya, ada. Bawahnya ya itu lagi kita terbawa hawa nafsu. Ya, lihat orang tidak senang melihat orang senang. Itu penyakit hati. Ada Ustadz. Ada ya. Ada ini tukang izin pembangunan. Kalau orang membangun tuh dia Dan lihat aja ya. Itulah kadang-kadang makanya dijaga hati kita. Itu penyakit daripada al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga, naudzubillah ini, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Selawatan di mana-mana bergema, hatinya nggak bergerak dalam mengikuti pengajian. Azan di mana-mana berkumandang, hatinya nggak bergerak untuk sholat. Ada tuh tetangga saya gitu juga. Pengajian di mana-mana, kan pengajian ibu-ibu kan dari Senin ketemu Senin lagi. Hatinya nggak bergerak sama sekali. Dungkilin, tahu dungkilin nggak bu? Dungkilin kerjaan aja, warung aja. Dungkilin, masa nggak paham dungkilin? Apa sih itu bahasanya Bu Haji apa artinya? Nungguin aja. Nah, nungguin aja, dungkilin aja. Bahasa mana ya Bu Nining nanya ya? Bahasa duren sawit. Bahasa duren sawit. Ada kayak gitu Bu. Itu namanya al-qalbul mayyit, hatinya udah mati. Lu nggak sembahyang? Agak, besok masih ada hari. Nah, jawabannya gitu. Lah Bu nggak ngikut pengajian? Enggak, nanti aja ketika lagi masa-masa lagi ada banyak rezekinya. Oh gitu. Ada tuh. Ada manusia-manusia yang hatinya mati, dia ajak sembahyang kagak, dia ajak pengajian kagak ngikut dan sebagainya. Ada ya. Maka naudzubillah, kita paling minim al-qalbul marid dah, nyampe al-qalbul marid saja. Hatinya sakit ya, namanya manusia. Kadang-kadang ada aja. Maka ketika itu, saya menjelaskan, maka menjaga istiqamah at-takhalli wa tahalli. Jadi kita kosongin dulu tuh, ya. Penyakit-penyakit hati kita kosongin, baru kita at-tahalli, kita isi dengan dengan kebaikan, berprasangka baik saja, ya, husnudzon saja, jangan suudzon, ya. Sudah senang saja, alhamdulillah sahabat kita, saudara kita, tetangga kita dapat rezeki. Ya kalau saya mah insya Allah lah, saya tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rezeki juga saya juga menambah, sehat. Ya Allah, berikanlah ketulusan, keikhlasan untuk menerima kenyataan ini, menerima takdirmu. Begitu. Soalnya kenapa? Qadar dan qadarnya kan Allah yang punya. Ya, qadar dan qadar. Maka kita harus wajib percaya tentang qadar syarr dan khair, baik dan buruk. Jangan semata-mata yang buruk dari Allah, terus yang jelek dari. Nah ini kadang-kadang pikiran yang salah. Giliran yang baik itu kita nisbahkan kepada Allah, giliran yang buruk, wah ini ada apa ya? Ini setan kali ini atau apa? Nah, kita nisbahkan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan takdir itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir baik maupun takdir buruk. Ya, diuji di situ Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk menguji keimanan. Ya. Dapat musibah itu takdir ya sahabat dari Allah. Tetapi kan ada sebagian manusia bahwa menisbahkan bukan dari Allah, ya, dari sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, maka tetap maka ketika ajaban di amril mukmin, ketika ada orang mukmin yang dapat dua perkara ini, ya, mendapat kenikmatan maka dia bersyukur. Mendapat musibah maka dia bersabar dan senantiasa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami nih Bu? Ya, jadi tadi bahwa setiap rasul dikirim yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir. Sudah dapat peringatan ya sebagai pemberi kabar gembira. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ayat tauhid lagi, ayat akidah lagi. Nah, selalu di akhir ayat itu kita ditekankan untuk menguatkan akidah kita. Jadi ketahuilah wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi Allah angkat kita dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ibu si Anu ini rajin sekali di pengajian. Dari Senin ketemu Senin ngaji mulu kerjaannya. Masa iya ya. Orang-orang kafir aja masih diberi rahmat oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita yang beriman tidak diberikan rahmat dan taufik dari Allah? Tidak mungkin. Ya. Allah semuanya, ya kan? Orang yang beriman enggak beriman dikasih karunia enggak sama Allah? Kalau pikiran kita nih, kita aja ya Allah yang beriman kepada Engkau diberikan karunia dari Engkau. Tapi kita lihat kenyataannya orang kafir sekalipun Allah berikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmatnya enggak diberikan, kasih sayang tidak diberikan. Ya. Rahmatnya dikasihkan tapi rohimnya tidak diberikan kepada mereka. Itu orang kafir. Kita yang udah beriman, udah ngikut ngaji, udah sholat, udah beribadah, masa iya? Kan nggak mungkin. Nah, maka disitulah letaknya untuk kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu harus kita tancapkan betul-betul dalam diri kita. Ya, bahwa Allah lah bisa segala sesuatunya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idz qala Musa, ini kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, dakwahnya, perjuangannya. Ya qaumi dzkuru nikmatallah. Sebagai juru dakwah, sebagai rasul, sebagai nabi, mengingatkan kepada kaumnya apa? Untuk mengingatkan nikmat Allah kepada kalian. Nikmat Allah alaikum idza ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan berikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lainnya. Diberikan banyak nikmat. Ya. Bagaimana kisahnya? Yaitu di kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dengan para kaumnya. Ya, lagi-lagi ada aja. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Bagaikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Manusia-manusia ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Yang beriman menjaga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya, ketika itu kan dikejar oleh pasukan Fir'aun laknatullah alaihi, ya kan? Kemudian masuk ke Palestina. Ya, disitulah sebelum masuk ke Palestina, ke Bukit Tursina dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian masuk ke negeri Palestina ya, dari kejaran Fir'aun. Qala ya qaumi inna qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha
fayakhruju fa in yakhruju minha fa inna dakhilun qala rajulani alladziina yakhafun an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihim bab fa idza dakhaltumuh fa innakum ghalibun. Ya. Ikutin daripada kaumnya Nabi Musa alaihissalam, wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kalau kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diingatkan lagi di ayat terakhir ini, wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, kita cukup bertawakal setelah kita usaha. Bukan sebaliknya berpasrah saja, enggak, tetapi kita berusaha dulu, baru seperti kisahnya sahabat ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika hewannya harus diikat dulu, baru ditinggalin, jangan ditinggalin aja tanpa diikat, kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, kita usaha dulu, ya, kita usaha dulu, munajat dulu, berdoa dulu, ya, kita usaha. Maka kalau demikian ya sudah, fatawakkal Allah. Ya, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah kita berniat, sudah usaha, udah ya, ngumpulin dikit-dikit, udah ya sudah, fatawakkal Allah. Ya, aku bertawakal kepada tawakaltu Allah. Aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Ya, aku serahkan semua urusanku kepada Engkau. Ya, maka disitulah sikap seorang mukmin. Fa wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, jika engkau beriman, maka itulah orang-orang sikap orang-orang beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kemarin pemilu, ya sudah kita bertawakal kepada Allah. Ya, sudah diberikan pemimpin yang terbaik ya. Yang mudah-mudahan yang hasil daripada pemilu kemarin ya sudah begitu saja. Ya, kita sudah bertawakal kepada Allah, sudah menjalankan dengan yang terbaik, ya sudah. Nah, seperti itu. Jadi sikap seorang mukmin. Yang penting kita punya keberpihakan kepada kebenaran, kepada kebaikan di antara yang baik. Ya, sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada urusan yang lain misalnya, ya sudah, kita udah usaha, kita udah berdoa, kita udah berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah. Diberi sakit, ya sudah, kita berobat dengan sebagai ikhtiar manusiawi, ya, berobat sana sini, ya sudah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan tertentu, ya, kita bertawakal kepada Allah. Kita selesaikan dulu, kemudian bertawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sisipkan dalam doa kita, in kana khairan fajid khairuhu. Kalau ini baik, maka berikanlah kebaikan. Kalau misalnya ini syar, ini buruk, maka berikanlah penyelesaiannya, penghindarannya dan sebagainya. Maka demikian, mudah-mudahan dari ayat ini meneguhkan iman kita, senantiasa bertawakal kepada Allah, ya, mengingat tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang mereka membawa visi dan misi tentang tauhidullah. Yang kita bawa adalah tauhid, yang bawa kita ada iman dan takwa kita serta ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah lintasan sejarah manusia dalam kehidupannya, mengisi kehidupan di dunia yang sementara. Kemarin saya lihat background itu, ternyata perjalanan kita panjang sekali. Di dunia itu sementara saja, Bu. Kan antara 60 sampai 70 tahun kan umur rata-rata manusia. Nah, kita yang umur 40 tahun, udah ngukur diri tuh, Pak Haji udah 55 kan. Nah, udah masih muda, 25. Oh, 25 masih bisa kawin lagi nanti. Yang di atas 40 itu udah warning itu, Bu, ternyata. Udah warning, kita udah ingat sama Allah, udah ingat akhirat, selalu udah tinggal ibadah kita kuatkan, usikum wa ya nafsi, ya kan. Umur manusia di dunia itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sedangkan kita di alam kubur berapa puluh tahun? Nggak itu. Sampai nanti pada yaumul ba'ats, hari di mana akan dibangkitkan. Ya, setelah ini kiamat semuanya baru dibangkitkan. Nah, dibangkitkannya kapan? Dan kiamat kapan akan muncul? Kita nggak tahu. Kemudian di yaumul ba'ats dibangkitkan, habis dibangkitkan yaumul mahsyar, dikumpulin dulu yaumul mahsyar. Ya, di mahsyar itu pada mahsyar. Nah, disitulah udah masing-masing itu. Ya, habis pada mahsyar baru kepada yaumul hisab, dihitung dah tuh. Ya, ini yang suka ngaji
dapat dipotong bagus, cepet gitu ya, terus rajin itu lah rapornya. Ya rapornya nanti walaupun kita ngeluarin rapor, tapi nanti rapor di akhirat pasti ada. Ya, yang mulai hisab, habis itu baru kepada baina mizan, habis mizan baru jannah wana, masuk neraka dulu baru ke surga. Ya kalau misalnya orang-orang yang amalnya bagus semuanya udah alatul kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu perjalanan. Ya, saya kadang-kadang lagi jalan ya. Iya ya, umurnya sampai kapan ya? Ini sekarang sekian. Itu kalau lagi baca-baca itu, iya juga ya. Sebentar doang berarti ya di dunia ini. Sebentar doang. Ya, sebentar doang. Jadi sekelibatan aja, kalau bahasanya sekelibatan aja. Ternyata yang kekal abadi di akhirat nanti khair wa abqa. Khair wa abqa. Ya. Khairul laka minat ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan hidup. Dan kehidupan dunia itu nggak tahu. Tapi bukan berarti kita tanpa menjalankan dengan pasrah saja udah habis itu juga mati saya, enggak. Ya tetap berusaha menjalankan kehidupan dengan baik, beramal ma'ruf nahi munkar, ibadahnya dikencangkan, yang muamalahnya dibaguskan, ya, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan arahan daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika. Apa kita nyari dunia tapi jangan lupa akhirat. Yang kerja ya, yang dagang ya, giatkan, baca dengan baca bismillah, diakhiri dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah rezeki ini banyak hari ini, dagangan saya laku keras. Ya alhamdulillah, semuanya dibalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, pengasihan atau pengasihan? Pengasihan. Masih ada tuh di kampung saya masih apa? Naro apa itu? Naro gapah apa ya? Buntelan di apa namanya itu? Udahlah. Kalau yang masih begitu-gitu, naudzubillah ya. Itu. Masih ada itu tetangga saya beli di mana, Mbak? Malah saya punya kitabnya, Bu. Kalau mau sama saya aja itu. Ada mujarobat lah, apalah itu nggak boleh, itu tinggalkan. Kita minta kepada Allah. Saya hari ini buka usaha, ya Allah berikanlah keberkahan dalam usaha saya. Ya Allah saya hari ini kerja karena Engkau untuk menafkahi anak istri dan sebagainya. Nah itu Bismillah begitu. Ya. Udahlah yang buntelan, yang apalagi itu. Ya. Dulu saya beli itu, beliin. Apalagi tuh padi-padi ya, padi-padi. Ada Bu itu yang jual, saya tahu tempatnya. Ya ngalamin lah, tapi itulah masa lalu. Maka kita perbaiki tauhid kita, akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur, ya, jangan dicampur. Maka naudzubillah, kita murni saja ikhlas lillahi. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, maka di kehidupan kita mudah-mudahan supaya berkah, supaya lancar, maka tetap selalu pautkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat ya, husnu ala qatika billah huwa akbaru awamil linnajahika. Hubungan baik kalian, hubungan kita kepada Allah itu adalah salah satu faktor utama keberhasilan di kita. Ya. Maka kadang-kadang kita di kehidupan kita, lah kok ini kok lancar aja, padahal dia nggak punya apa-apa. Karena apa? Sesungguhnya dia telah menjalankan paut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak neko-neko ya, hidup ini nggak neko-neko dia ya, ngaji giliran ngaji ya ngaji, giliran belanja ya belanja, giliran ibadah ya ibadah, giliran untuk dunia ya dunia, apa-apa. Tapi jangan lupa akhirat itu. Jadi sikap kita begitu, tidak pesimis ya dalam hidup di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita akhiri dan baca suratul Fatihah. Kita doakan sekali lagi ya teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara yang kurang sehat, ya Ibunda Mbak Wiwi dan Ibu Dewi, ayahanda Ibu Titi dan keluarga kita yang kurang sehat. Ya mudah-mudahan kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, jauhkan dari penyakit. Ya maka tinggal kita jaga diri, ya tinggal jaga diri, bisa mengukur diri untuk senantiasa kita dalam keadaan sehat. Ya, yang biasanya olahraga ya olahraga, yang biasanya jogging ya jogging, ya, demi sehat menjalankan ibadah karena Allah. Al-hadiniyah wa lakul ilamin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa karih ilaina al-fusuq wal isyan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana bi nuri hidayatika kama nawartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abada abada. Allahumma nas'aluka ridhatal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi ahlina wa barik fi auladina wa la tadarrahum wa wafiqna birrahum. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.